Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait teori dan pendekatan perbandingan politik. Kelompok kami terdiri dari Firna Yulita Lispanya sebagai pemateri, Muhammad Naufal Fadila sebagai pemateri, Nurana Sari sebagai pemateri, dan saya Paulo Ibnu Sosa sebagai pemateri sekaligus moderator, dan terakhir ada Salsabila Fakira sebagai pemateri. Tentunya sebelum kita merangkai ke lebih jauh, angka bagian kita harus mengetahui dulu apa itu perbandingan politik. Nah, perbandingan politik seperti kita tahu dari kata perbandingan, di mana sebuah kegiatan akademik untuk membandingkan dua atau lebih sistem politik yang menggunakan berbagai variabel, berbagai aspek dan indikator. Yang tentu tujuannya ialah melihat persamaan, perbedaan, kelebihan dan kelemahan yang berfungsi untuk menerapkan sistem politik negara lain terhadap negara sendiri atau menggabungkan antar sistem politik, bahkan untuk mengkoreksi atau merevisi kekurangan sebuah sistem politik itu sendiri. Nah, ada 3 alasan nih. 3 alasan mendasar mengapa diperlukannya kajian mengenai politik perbandingan, yaitu sebuah pengklasifikasian, pengetesan hipotesis, dan prediksi. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu tentang pendekatan utama atau pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini didefinisikan dengan fokus kajian terhadap institusi ataupun lembaga politik, hukum, atau kombinasi dari keduanya. Perbandingan yang menghubungkan fakta dan nilai secara historis. Negara menjadi fokus utama, segi yuridis dan konstitusional ditonjolkan. Pendekatan ini juga disebut pendekatan institusional atau legal institusional, legalistik, dan normatif. Bahasanya meliputi sifat undang-undang dasar serta kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan lembaga politik, organ-organ politik, struktur politik, institusi politik, input ataupun output politik. Slide selanjutnya. Dalam buku Lichbach dan Zuckerman tahun 2009, pendekatan utama disebut dengan pendekatan struktural, sedangkan oleh Grigsby 2011 disebut sebagai pendekatan tradisional. Peneliti strukturalis melihat pola-pola struktur yang ada sebagai permasalahan yang harus diteliti. Sebagai contoh, adanya pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat dalam menentukan suatu kebijakan. Contoh lainnya yaitu dalam mempelajari parlemen. Yang diperhatikan adalah kekuasaan serta wewenang yang dimiliki sesuai dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Badan Eksekutif, struktur organisasi, serta hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salsabila. Di sini terdapat kelemahan dari pendekatan utama atau tradisional atau dikenal juga dengan pendekatan struktural. Kelemahan-kelemahannya yaitu tidak meneliti apakah lembaga kenegaraan memang terbentuk dan berfungsi seperti yang diuraikan dalam naskah resmi kenegaraan. Bahasanya lebih condong ke deskriptif daripada analitis, lebih banyak menggunakan ulasan sejarah seperti menelusuri perkembangan parlemen, lebih bersifat normatif karena fakta dan norma kurang dibedakan, bahkan seringkali berkaitan, serta kurang memberikan sumbangan terhadap pembentukan teori baru. Kemudian ada pendekatan alternatif atau dikenal juga dengan sebutan behavioral atau rasional. Salah satu pemikiran pokoknya, lembaga-lembaga formal tidak banyak memberikan informasi proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya. Kemudian, cenderung bersifat interdisipliner, tidak saja mempelajari dampak faktor pribadi, tetapi juga dampak dari faktor sosial, ekonomi, serta budaya. Hal diidentifikasikan ialah tindakan, sikap, orientasi atau tujuan yang ingin dicapai, perilaku, kepentingan, dan kebutuhan dari pejabat atau elit politik dan masyarakatnya. Kemudian, memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Dalam suatu sistem, bagian-bagian saling berinteraksi serta saling bergantungan, dan semua bagian bekerja sama untuk menunjang terselenggaranya sistem tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firna. Oleh Lichbach dan Zuckerman, pendekatan alternatif disebut pendekatan rasionalitas.
sedangkan oleh Grigsby disebut pendekatan behavioral. Para rasionalis menganalisis faktor agen dalam melihat suatu fenomena politik. Rasionalis memandang agen atau individu sebagai faktor penentu suatu fenomena politik yang selalu bertindak berdasarkan rasionalitas yang ditentukan oleh kepentingan dan keyakinan masing-masing. Dalam mempelajari parlemen, yang dibahas perilaku anggota parlemen, seperti bagaimana pola pemilihan suaranya terhadap rancangan undang-undang, giat atau tidaknya memprakarsai undang-undang, kegiatan lobbying, dan sebagainya. Kemudian, dikarenakan adanya ketidakpuasan atas riset dan pengajaran pendekatan sebelumnya, lahir pendukung utama pendekatan behavioral, yakni pendekatan pasca behavioral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Val. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan pasca behavioral atau post-behavioralisme, berorientasi ke masa depan menuju relevansi dan tindakan, lebih komprehensif atau gabungan dari pendekatan yang bersifat tradisional dan behavioralisme. Pendekatan post-behavioralisme ini melihat dari dua sisi dalam sistem politik seperti struktur politik, organ politik, lembaga politik, namun memperhatikan elemen manusianya seperti tindakan, orientasi, kepentingan dari tokoh elit dan masyarakatnya. Selanjutnya, adapun menurut Lichbach dan Zuckerman, tahun 2009 terdapat satu pendekatan lagi, yaitu pendekatan kultural. Interpretasi suatu wacana politik dibangun dari pengalaman individu atau kelompok untuk memaknai lingkungan sosial dan lingkungan politik mereka. Menurut Ross, kultur yang penting dalam studi politik sebab 1. Memberikan kerangka kerja untuk mengatur dunia sehari-hari seseorang. 2. Menjadi landasan analisis kepentingan untuk menghubungkan identitas dengan aksi politik. 3. Mengatur dan membentuk makna. 4. Mendefinisikan identitas sosial dan politik. 5. Menata tindakan kolektif dan memaksa tatanan normatif pada politik dan kehidupan. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.